asal-usul Iron Man. Anthony Edward Stark atau Tony Stark ini adalah anak dari pasangan Howard dan Maria Stark yang lahir pada tanggal 29 Mei tahun 1970 di Manhattan, New York. Howard memiliki seorang pelayan bernama Edwin Jarvis sebelum Tony lahir. Jarvis menjadi teman baik untuk Tony sampai dia tumbuh dewasa. Dia melihat Tony kecil melewati seluruh momen di masa kecilnya. Kehidupan masa kecil Tony sering ditinggal oleh ayahnya dan ia menggambarkan ayahnya sebagai sosok yang dingin dan perhitungan. Saat dewasa Tony memiliki masalah dengan ayahnya. Ia tak pernah merasa disayang oleh ayahnya. Howard tidak pernah mengatakan pada anaknya Tony bahwa dia mencintainya atau bahkan menyukainya. Ayah Tony hanya terus membicarakan tentang temannya yaitu Captain America dengan maksud agar Tony terinspirasi untuk melakukan hal hebat dalam hidupnya layaknya seperti yang dilakukan Captain. Hal ini justru membuat Tony merasa terganggu karena ayahnya terlalu sering berbicara tentang Captain daripada tentang dia. Satu hal yang membuat Tony sangat-sangat kesal yaitu dia dirawat oleh pelayannya yang bernama Jarvis sampai umurnya 14 tahun. Pada bulan Desember tahun 1991, Tony berumur 21 tahun dan kedua orang tuanya Howard dan Maria Stark akan bersiap-siap pergi untuk beberapa hari dan meninggalkannya sendirian. Sayangnya mereka meninggal dalam perjalanannya karena mengalami kecelakaan. Selama beberapa saat teman bisnis ayahnya Obadiah Stane mengambil alih perusahaan untuk sementara waktu hingga Tony benar-benar siap untuk mengambil alih dan meneruskan perusahaan ayahnya. Tak lama setelah itu pun pelayannya yang bernama Edwin Jarvis juga meninggal. Tony adalah seorang yang jenius, miliuner, playboy dan filantropis sekaligus pemilik dari perusahaan Stark Industries. Dengan menggunakan kepintarannya dalam segala teknologi, Tony menikmati gaya hidup playboy hingga bertahun-tahun sampai akhirnya dia diculik oleh Ten Rings. Hidupnya menjadi terancam dan ia membuat sebuah baju pelindung yang ia gunakan untuk kabur. Setelah kembali dari penculikan, ia dikenal sebagai Iron Man yang melawan teroris dan juga melawan Obadiah Stane yang berkhianat. Tony sangat menikmati kepopuleran saat ia menggunakan baju pelindungnya dan memutuskan untuk mengumumkan kepada dunia bahwa sebenarnya dialah Iron Man. Kekuatan pada baju besinya, Iron Man memiliki armor bertenaga yang memberinya kekuatan dan daya tahan super, terbang, dan sederet senjata. Armor diciptakan dan dipakai oleh Tony. Orang lain yang telah mengasumsikan identitas Iron Man termasuk teman lama Tony dan sahabat baiknya James Rhodes, rekan dekat Harold Hogan, Eddie March, Michael O'Brien dan Riri Williams. Selain model tujuan umum yang dimilikinya, Tony telah mengembangkan beberapa setelan khusus untuk perjalanan luar angkasa menyelam dalam laut, teknologi siluman, dan tujuan khusus lainnya. Tony telah memodifikasi jas, seperti baju besi berat Hulkbuster. Armor Hulkbuster terdiri dari Atonske yang disebut modular armor, yang dirancang untuk meningkatkan kekuatan dan daya tahannya cukup untuk melibatkan Incredible Hulk dalam sebuah pertarungan. Model selanjutnya, yang dirancang untuk digunakan melawan Thor, dimodelkan pada destroyer dan menggunakan sumber kekuatan mistis. Tony mengembangkan sebuah paket elektronik selama perang armor. Jika dilekatkan pada armor yang menggunakan teknologi Stark, akan membakar komponen-komponen tersebut, sehingga membuat setelan itu tidak berguna. Paket ini tidak efektif pada model selanjutnya. Sementara itu biasanya terkait dengan James Rhodes, Armor War Machine dimulai sebagai salah satu armor khusus Tony. Setelah mengalami luka kritis saat bertempur dengan Malen yang diekstrak ekstremis, Tony menyuntikkan sistem sarafnya dengan mesin restrukturisasi tubuh berbasis teknologi tekno-organik yang modis. Dengan menulis ulang biologinya sendiri, Tony mampu menyelamatkan hidupnya, mendapatkan faktor penyembuhan yang disempurnakan, dan sebagian digabungkan dengan armor Iron Man, menggantikan kebutuhan akan armor besar yang dikendalikan AI yang mendukung rancangan yang lebih ringan, yang dikendalikan secara teknis oleh otaknya sendiri. Teknopati yang disempurnakannya meluas ke setiap bagian teknologi.
tanpa batas dan tanpa susah payah karena kemampuannya untuk berinteraksi dengan satelit komunikasi dan koneksi nirkabel untuk meningkatkan jangkauannya. Beberapa komponen selubung baju besi sekarang disimpan di tubuh Tony, dapat ditarik kembali, dan diekstrusi dari kulitnya sendiri, sesuka hati.